Setelah Kekaisaran, Akademi Phileon adalah lembaga pendidikan paling terkemuka di Kekaisaran. Dikenal karena memiliki para profesor paling kompeten di seluruh benua, serta didukung oleh pendanaan besar dari keluarga Kekaisaran. Tempat ini memberikan pendidikan terbaik. Saking berprestasinya, akademi ini dijuluki sebagai pabrik penghasil pahlawan. Akademi ini telah melahirkan banyak tokoh ternama seperti Komandan Tertinggi Adesan, Swordmaster Sullivan, bahkan kriminal berbahaya seperti Winter Witch. Individu-individu dari Phileon sangat berguna di medan perang. Begitu bergunanya hingga aku akhirnya paham mengapa Komandan Tertinggi merekomendasikanku untuk masuk ke sana. Dengan standar masuk yang sangat tinggi dan biaya yang luar biasa mahal, tak heran jika reputasi tempat ini sering jadi perbincangan. Tapi siapa sangka, reaksinya kakakku akan seperti itu. Ya, nanti akan kutunjukkan hasilnya padanya. Namun sebelum itu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Marcel. Asela, jawabnya. Namaku bukan Marcel, tapi Asel. Dan bukankah kau bilang tidak akan meninggalkanku sendirian jika aku tidak datang? Ronan berkata, kita lupakan saja itu. Malam ini kita akan sibuk. Aku ingin mengujimu dengan sesuatu. Ronan pun menurunkan tasnya dan meminta Asel mengangkat dirinya setinggi mungkin dengan telekinesis. Asel tampak kebingungan. Permintaan itu terdengar berbahaya, namun Ronan meyakinkannya untuk tetap melakukannya. Akhirnya, Asel pun menurut. Ia mengarahkan sihirnya ke Ronan, menyelimuti tubuhnya, hingga Ronan perlahan terangkat dan terbang tinggi di udara. Perasaan ini, seperti saat aku melawan raksasa Ahayute, pikir Ronan. Yang membuatku bisa menandingi para raksasa saat itu hanya satu hal, telekinesis. Kemampuan ini sangat langka, bahkan di antara para mage yang pada dasarnya sudah langka. Itu berarti Asel bisa menjadi kunci penting untuk melawan Ahayute. Permulaan ini cukup menjanjikan. Asele mulai kelelahan dan memohon agar Ronan turun. Ronan menjawab, tahan sebentar. Ada satu hal lagi yang ingin kupastikan. Aku akan turun sendiri. Asele bingung bagaimana Ronan bisa turun sendiri. Tiba-tiba, Ronan mengayunkan pedangnya dan memutuskan aliran mana telekinesisnya, membuat dirinya jatuh. Apa yang barusan kau lakukan? Tanya Asele terkejut. Bukan apa-apa, itu cuma gerakan akrobatik lama yang kupelajari. Jawab Ronan santai. Saat Asele bertanya lagi, Ronan memukul kepalanya ringan dan berkata, sudahlah, biarkan saja. Aku juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Ronan mulai berpikir, mencoba memahami kekuatan itu. Ini seperti pekerjaan rumah yang harus kuselesaikan. Mungkin pedangku punya keterkaitan. Aku bisa pikirkan itu nanti. Untuk sekarang, ada hal lain yang harus kulakukan. Ia lalu melemparkan tasnya ke Asel dan berkata, bawa ini dan ikut aku. Mau kemana malam-malam begini? Tanya Asel bingung. Dengan senyum tipis, Ronan menjawab, mungkin ini akan menjadi halaman pertama dari biografi Ronan, buku sejarah terbaik Kekaisaran. Mereka berjalan menyusuri hutan. Ternyata tujuan mereka adalah Akademi Phileon. Asel tidak percaya. Ke Phileon, bukankah itu tempatnya para elit kekaisaran? Pertanyaan berulang itu membuat Ronan kesal. Kenapa? Kau tidak mau? Asel menjawab malu-malu, kau kan berbakat dalam bela diri, jadi tak masalah bagimu. Tapi aku ini lemah, penakut, dan pemalu. Ronan menatapnya dan berkata tegas, hei, Asele, apa kau mau hidup seperti ini selamanya?
Kau punya bakat sejak lahir, tapi malah membiarkan dirimu ditindas para berandalan. Itu kehidupan yang kau inginkan? Perkataan Ronan seperti pisau menusuk hati Asel. Ronan melanjutkan, kau memang bodoh, penakut, pemalu, cengeng, dan pengecut. Tapi tak apa, karena kau bisa berubah mulai sekarang. Tapi waktu yang sudah berlalu tak bisa diubah, dan suatu hari kau pasti akan menyesal. Ia lalu menepuk bahu Asel. Bagaimana menurutmu? Sudah berubah pikiran? Asel merasa terharu. Ya ampun, Ronan. Ternyata kau begitu peduli padaku. Ronan menjawab santai. Aku tak akan memaksamu. Ini hidupmu. Kalau kau mau mundur, silakan. Aku juga sibuk. Saat ia mulai pergi, Asel berseru, tunggu Ronan. Aku juga ingin berubah. Aku akan ke Filion bersamamu. Ajarkan aku apa yang harus kulakukan. Mendengar itu, Ronan tersenyum licik. Baiklah, pertama kalinya kau jadi jantan, Asel. Oke, tantangan pertama. Siap? Ternyata Asel adalah laki-laki. Kukira perempuan karena penampilannya. Ronan lalu mengajaknya berjalan sambil menyeringai, seolah merencanakan sesuatu. Mereka sampai di depan api unggun. Ini rintangan pertamamu, kata Ronan. Mereka bersembunyi di balik semak. Ronan menatap ke arah musuhnya. Lawan terbaik yang kutemukan untuk mengeluarkan kemampuanmu. Lunar Goblin. Dan dia ketuanya. Ronan tersenyum. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini sempurna? Sementara itu, Asel tampak gemetar ketakutan. Ronan menatapnya dan berkata, nah, sekarang mari kita mulai.